Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini Pak Samsul akan membicarakan dengan tema yaitu eh, perilaku pasar. Ini kaitannya dengan mata kuliah kemarin yang mana mahasiswa diharapkan nanti memahami tentang konsep pasar dan mampu membuat segmen pasar. Kemudian yang kedua, memahami konsep promosi dan mampu menerapkan berbagai macam teknik promosi. Itu adalah kompetensinya dan perlu kita sudah pertemuan kalau nggak salah ke-12, sehingga nanti kita semakin lama nanti semakin kita akan merucut kepada bagaimana akan membuat sebuah bisnis yang real, ya, artinya dengan ilustrasi yang real. Kemudian sekarang kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan perilaku pasar. Nah, yang mana kalau kita secara definisi, memang perilaku ini adalah sikap, ya, jadi sikap daripada seseorang. Tetapi kalau kita berbicara tentang perilaku pasar, maka adalah direfleksikan dengan keinginan resepsi atau preferensi dan perilaku pembelian. Jadi kaitannya kalau kita berbicara tentang perilaku pasar, berarti kita akan berbicara dengan perilaku daripada pembeli. Nah, inilah nanti yang kita segmenkan, kita kelompokkan bagaimana perilaku pasar seorang pembeli. Kemudian perilaku pembelian itu meliputi semua tindakan konsumen terkait dengan proses pembelian. Jadi ini adalah kaitannya dengan tindakan seorang konsumen dalam proses mereka melaksanakan pembelian. Nah, di antaranya apa saja di dalam perilaku mereka? Yang pertama adalah apa yang dibeli, kemudian mengapa membeli, kapan membeli, di mana membeli, serta berapa sering mereka membeli. Kemudian berapa sering mereka menggunakan. Kemudian proses pembelian meliputi pengalaman, informasi, evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Jadi pasca pembelian itu pun juga kita perhitungkan sebagai seorang produsen, ya, seorang pemasar. Nah, kemudian prosedurnya, kita harus memahami prosedur, ya, prosedurnya pemasaran, segmen pasar. Nah, kalau kita berbicara tentang prosedur, jelas ada tahapan segmen pasar, segmentasi pasar. Maka yang pertama, sebagai seorang produsen harus tahap yang dilakukan adalah tahap survei, kemudian motivasi, sikap, dan perilaku. Kemudian ketiga ini kita analisis, ya, kita analisis sesuai dengan tabel, ya, tabel yang nanti kita slide-kan. Nah, faktornya adalah analisis faktor apa saja? Penentuan jumlah segmen pasar. Kemudian tahap di dalam menentukan segmen pasar, kita juga perlu tahapan dalam pembentukan yang pasar. Yang pertama, kita harus mengetahui geografi, kemudian demografi, kemudian psikografi, dan sikap perilaku pembeli. Nah, kita jelaskan, kita harus memahami
sebelum kita mau mensegmenkan segmen pasar, maka kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kaitannya demokrasi dengan pembeli. Geografi itu berdasarkan wilayah. Yang jelas secara umum kita berdasarkan wilayah, kota, desa. Yang menguntungkan bagi produsen adalah itulah target. Maka kita harus mengelompokkan dulu desa, kota, atau bahkan negara kalau kita bertaraf produsen nasional atau internasional. Kemudian demografi. Kita mengelompokkan demografi itu kelompok usia, jenis kelamin, kemudian penghasilan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Ini adalah demografi, kaitannya dengan intelektual seseorang. Kemudian psikografi. Ini adalah pengelompokan berdasarkan kepribadian seseorang, selera, gaya hidup, dan sebagainya. Kemudian sikap atau perilaku. Ini pengelompokan berdasarkan kondisi sosial. Jadi perilaku manusia itu tergantung kondisi sosial mereka. Kemudian kita menginjak tentang tadi yang dimaksud dengan promosi. Karena promosi ini adalah bagian daripada penjualan. Maka bagaimana kita menentukan teknis dalam kita menjalankan promosi. Jadi promosi itu harus mampu mengomunikasikan semua kelebihan produk perusahaan kita dibanding dengan produk yang sejenis perusahaan yang lain. Karena setiap produk itu terkadang juga tidak diproduksi kita sendiri. Juga ada produk yang sama dengan merek yang berbeda. Tetapi bagaimana kita mempromosikan sebuah produk kita, tetapi kita bisa mengantisipasi dengan produk yang sama dengan merek yang berbeda. Kemudian kita melihat ya, bagian daripada promosi. Yang pertama adalah kalau kita perusahaan atau industri, bagaimana tentang kualitas kita, kualitas produk kita, harga dan potongan, tempat beli produk. Ini sangat penting. Kemudian hal ini kita evaluasi ya. Kita promosi ya, kualitas produk kita, harga kita, potongan kita, tempat pembeli produk kita di mana. Kita membuat pasar di mana kita membeli. Juga kita perhitungkan tentang di mana kita membuat sebuah pasar, yang pasar itu adalah sangat penting, atau tempat pembelian ini sangat penting bagi kenyamanan seorang pembeli. Ini juga kita perhitungkan ketika kita membuat sebuah promosi. Nah, kemudian dari mana kita memperoleh teknis di dalam kita mengolah sesuatu promosi. Kita harus mengetahui kemauan daripada pembeli. Maka informasi ini kita peroleh dari pelanggan, calon pelanggan ya, yang rasional. Artinya pelanggan-pelanggan yang bisa dia analisa sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian kita harus mengetahui setelah kita mengevaluasi ya, apa kemauan pelanggan. Kalau tadi berdasarkan pasar, maka itulah kita harus memberikan komunikasi tentang produk kita, bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang membeli barang kita. Itu promosi. Ini satu contoh. Ketika dulu saya itu mau beli sebuah HP ya, merek Samsung. Kemudian saya berangkat dari rumah ingin beli Samsung. Tetapi begitu saya nyampe di toko HP, maka begitu lihainya seorang penjual untuk mengalihkan sebuah produk atau produk yang fungsi yang sama-sama HP, tetapi dengan merek yang berbeda. Nah, ketika pikiran kita dari rumah sudah, saya akan membeli HP merek Samsung. Tetapi begitu saya datang ke lokasi toko, saya bisa berubah kepada merek Oppo. Nah, itu waktu itu. Sehingga begitu lihainya seorang penjual atau seorang sales yang berpaket itu untuk
meyakinkan kita sehingga kita berobat. Inilah yang tadi disebut teknis bagaimana mempengaruhi orang. Kemudian kita lanjutkan dengan tabel. Tadi saya sampaikan bagaimana seorang penjual membujuk, ya, membentuk preferensi merek, ya istilahnya framing, ya, bahwa framing produk ini adalah lebih bagus. Bagaimana cara ngomong sehingga tadi saya sampaikan, sehingga saya bisa berubah dari mau beli A pindah ke B. Inilah yang disebut membentuk framing atau preferensi daripada merek. Nah, membujuk pelanggan untuk membeli barang. Tuh. Kemudian mendorong pengalihan ke merek produk perusahaan kita, ya, merubah persepsi pembeli dengan mengenai atribut. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan bagaimana kita teknis, ya, membujuk seorang pembeli agar membeli barang kita. Maka komunikasi ini tadi sangat penting. Bagaimana kita komunikasikan, bagaimana kita menyaring apa kemauan pembeli, sehingga kita sebagai seorang produsen bisa mengevaluasi yang tadi dalam tabel yang sebelum ini itu. Jadi ini sering bagaimana kita meyakinkan seseorang ketika kita mau beli sepeda merek A. Begitu kita sampai di toko, kita pindah B. Ini kelemahan daripada orang tersebut. Dia menyatakan dengan berbagai macam keunggulan-keunggulan produk itu. Nah, itulah tadi bagaimana pengaruh komunikasi, pengaruh harga, pengaruh pelayanan itu bisa mempengaruhi seorang pembeli akan beralih ke produk yang diinginkan itu. Kemudian kita memang sering, ya, di dalam kegiatan kita sebagai seorang pembeli, ya, kita membayangkan diri kita pembeli. Bagaimana kita mensikapi seorang promosi dengan mempergunakan tenaga-tenaga ahli mereka untuk memberikan yang terbaik pada produsen. Kemudian substansi pokok tujuan promosi adalah barang kita laku, penjualan kita lebih banyak. Nah, kita lanjutkan dengan substansi pokoknya adalah menginformasikan, kemudian komunikasi dan tujuan. Nah, komunikasi memberitahukan pasar mengenai suatu produk yang baru, memberitahukan kegunaan baru satu produk, memberitahukan perubahan harga, memberitahukan cara kerja produk. Nah, tadi saya kasih contoh seperti tadi. Nah, kemudian yang jelas tujuannya adalah menjelaskan pelayanan yang tersedia, memperbaiki kesan yang salah, mengurangi kegelisahan pelanggan, membangun citra perusahaan. Itu adalah substansi pokok tujuan daripada promosi. Yang jelas tujuan promosi adalah barang kita dikenal oleh konsumen, kemudian dengan harga yang kompetitif, dengan cara menjaga citra perusahaan agar secara berkelanjutan sebuah merek itu masih laku di pasaran. Nah, ini kalau Anda mengetahui di dalam merek-merek produk-produk yang sejenis, tetapi ini juga kaitannya dengan perilaku pasar, perilaku konsumen. Jadi ini juga berkaitan dengan tadi saya sampaikan, setiap konsumen mempunyai idealis dengan sebuah merek, ya. Kemudian bagaimana idealis itu bisa berubah ketika mereka seorang promotion itu bisa membawa mereka mengalihkan produk lain menjadi membeli produk yang diinginkan oleh promosi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, adik sekalian. Yang jelas di dalam perkuliahan ini kita sudah dan
menyampaikan tentang promosi, ya, segmen pasar dan sebagainya. Dan promosi ini adalah nanti yang sering dibuat, ya, dibuat ketika nanti kita membuat karya tulis atau skripsi. Pasti banyak pengaruh promosi, ya, analisa promosi, analisa penjualan, analisa kualitas dan terhadap, tadi intinya terhadap peningkatan penjualan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan mata kuliah ini punya manfaat bagi adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.